Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lara Permata Ayunda, NIM 21104220007. Saya dari kelompok 3, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas. Saya akan melakukan praktikum mandiri untuk memenuhi tugas mata kuliah Struktur Perkembangan Hewan atau SPH. Saya akan melakukan praktikum mandiri pada kelas vertebrata, yaitu amfibi. Sebagai objeknya saya memilih bufo SP atau kodok. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui dan memahami morfologi, anatomi, dan sistem yang bekerja pada kodok. Untuk perlindungan, kita memerlukan sarung tangan dan masker medis tentunya. Untuk alat yang digunakan, saya akan menggunakan cutter untuk membedah kodok dan serta jarum pentul untuk menunjukkan bagian-bagiannya dan styrofoam sebagai alas untuk meletakkan objek kita, yaitu bufo SP. Pada kulit kodok terdapat bintil-bintil yang terdapat kelenjar paratoid yang berfungsi untuk menghasilkan bufotoksid atau racun berupa cairan berwarna putih yang digunakan untuk melindungi diri dari ancaman mangsa. Pertama-tama, kita akan membahas sistem integumen. Pada bagian luar kodok dapat kita lihat ada 5 bagian yang sudah saya tempel dengan kertas. Yang ditunjukkan oleh nomor 1 itu adalah mata besar. Yang ditunjukkan nomor 2 itu adalah kelenjar timpani. Yang nomor 3 ada kaki atas, yang keempat kaki bawah, dan yang kelima itu adalah kloaka atau anus pada bufo SP. Ditunjukkan pada nomor 1 yaitu musculus pectoralis yang terdapat pada dada. Yang kedua ada musculus deltoid yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Yang ketiga ada musculus rectus abdominalis yang terdapat pada perut. Yang keempat ada musculus insectemucii yang terdapat pada paha bufo SP.
Amfibi pada saat berudu bernafas menggunakan insang. Mula-mula berupa insang luar, lalu setelah berumur kurang lebih 12 hari, insang luar akan diganti insang dalam. Insang dalam akan berkembang menjadi paru-paru, dan insang luar akan berkembang menjadi bagian dari kulit. Setelah mengalami metamorfosis dan menjadi katak, alat pernafasannya menggunakan kulit dan paru-paru. Pernafasan menggunakan paru-paru dilakukan pada saat berada di darat. Pada kodok, oksigen berdifusi melalui kulit dan paru-paru. Selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernafasan karena tipis dan banyak terdapat kapiler. Saat terjadi gerakan rongga mulut dan faring, rongga mulut terbuka dan glotis akan tertutup, sehingga udara berada di rongga mulut dan berdifusi masuk melalui selaput rongga mulut yang tipis. Kodok juga bernafas menggunakan kulit karena kulitnya selalu dalam keadaan basah dan terdapat banyak kapiler. Mekanisme pernafasan pada katak meliputi inspirasi dan ekspirasi. Pada fase inspirasi, udara bebas masuk melalui rongga hidung ke rongga mulut lalu ke paru-paru. Jika otot bawah rahang bawah submandibularis mengendor, maka volume rongga mulut membesar dan udara dari luar akan masuk ke rongga mulut. Fase ekspirasi. Setelah terjadi pertukaran gas di paru-paru, otot bawah rahang bawah berelaksasi dan otot perut berkontraksi, sehingga rongga mulut akan membesar, sementara perut menekan paru-paru sehingga udara dari dalam paru-paru akan masuk ke rongga mulut. Bagian yang ditunjukkan oleh warna kuning merupakan tenggorokan dari bufo SP, dan di sini merupakan jantung dari bufo SP, dan yang ini adalah paru-paru dari bufo SP atau kodok. Amfibi memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung pada kodok terdiri dari satu atrium kanan, satu atrium kiri, dan satu ventrikel. Sistem peredaran darah pada kodok ada sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung pada kodok terdiri dari satu atrium kanan, satu atrium kiri, dan satu ventrikel. Pada kodok terdapat saluran sinus venosus. Berikut adalah sistem skeletal atau sistem rangka pada kodok atau bufo SP. Saya telah melakukan pembuangan daging yang melekat pada tubuh kodok dan telah menjemur kodok ini selama kurang lebih 3 hari. Ini merupakan tengkorak kodok, dan ini merupakan rongga mata pada kodok, dan ini merupakan tulang belikat kodok, dan ini ruas tulang belakang kodok. Pada bagian tangan ada radius, dan ini ada ulna, dan yang ini humerus. Yang ini merupakan tulang pangkal paha, dan ini tulang ekornya. Di sini ada mata kaki, paha atas, yang ini mata kaki, dan ini jari-jari dari kodok.